Jika 5 tahun lah ini rutin digelontorkan biaya investasi 74 triliun, 5 tahun saya sudah angkanya di 360 triliun ke atas, Pak. Gitu. Anggota Komisi 6 DPR RI Rudi Hartono Bangun mempertanyakan komitmen ataupun investasi dari Pertamina, dan berikut informasi selengkapnya pemirsa bisa kita lihat. Pada 2024 nilai investasi untuk Pertamina EP sebesar 74 triliun rupiah, sementara laba bersih Pertamina pada 2024 sebesar 49,5 triliun rupiah. Ia mengingatkan biaya investasi yang digunakan Pertamina EP sangatlah besar, terlebih jika investasi tersebut akan berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Pihaknya mempertanyakan apakah ada hasil yang signifikan dari nilai investasi jumbo tersebut, terutama penemuan dan eksplorasi sumur baru untuk menambah lifting minyak nasional. Rudi meminta jajaran direksi Pertamina untuk menimbang ulang investasi di Pertamina EP agar dapat lebih bermanfaat untuk produksi minyak dalam negeri. Kalau saya lihat ini di sini yang angka lama untuk investasi 2024 aja mencapai 74 triliun kalau dirupiahkan, atau 4,7 miliar dolar gitu. Setahun gitu, Pak. Sedangkan pendapatan Pertamina laba bersihnya 49 triliun. Nah, ini Pak Simon. Mungkin Pak Simon saya ingin mengingatkan gitu kan. Jadi dalam kesempatan ini saya ingin memberi ingatan ke masukan, Pak, atas nama wakil rakyat dari dapil saya lah, bukan dapil yang lain-lain, saya dari Sumut. Jika 5 tahun lah ini rutin digelontorkan biaya investasi 74 triliun, 5 tahun saya sudah angkanya di 360 triliun ke atas, Pak. Gitu. Nah itu untuk biaya investasi, mencari sumur baru, pengeboran, dan lain-lainnya. Ya, tentu ini juga harus menjadi perhatian dan dikawal bersama begitu, bagaimana kemudian rencana ataupun komitmen investasi Pertamina, salah satunya kepada Pertamina EP, yang bahkan kalau kita komparasikan ini tidak cukup sebanding antara laba bersih yang didapatkan oleh Pertamina dengan nilai investasi yang ternyata jauh lebih besar. Jadi memang ini harus menjadi concern atau perhatian tersendiri agar kemudian tidak salah langkah dalam kebijakan-kebijakan yang diambil oleh BUMN yang salah satu menjadi penyumbang terbesar pendapatan negara. Benar sekali Fajar, apalagi di sisi lain jika memang Pertamina jadi ingin menggabungkan 3 subholding, diharapkan ini bisa memang meningkatkan efisiensi perseroan dan juga meningkatkan daya saing Pertamina di kancah global. Ya, baik, kita ke informasi lainnya pemirsa. Kementerian Sosial memastikan sebanyak 65 titik sekolah rakyat tambahan siap beroperasi sesuai target pada akhir September 2025. Ya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan 65 titik tersebut merupakan bagian dari 165 sekolah rakyat tahap pertama yang tengah dipersiapkan pemerintah di sejumlah daerah. Beberapa di antaranya berada di Kabupaten Lebak, Kabupaten Ponorogo, dan Kota Pasuruan. Gus Ipul menyebut bila semua berjalan sesuai rencana, sekitar 15.895 siswa dari keluarga miskin akan mendapat kesempatan belajar di sekolah ini. Mereka akan ditangani oleh 2.407 guru serta 4.442 tenaga pendidik yang tersebar di jenjang SD, SMP, hingga SMA sederajat. Nanti di akhir September mudah-mudahan sudah bisa diterima oleh seluruh siswa sekolah rakyat. Dengan 165 titik itu menampung tidak kurang dari 16.000 siswa. Jadi ini sesuatu yang hal yang perlu kita terus perbaiki, tata kelolanya ya, kemudian kolaborasinya. Kami dibantu oleh Pak Nuh dan juga para ahli yang lain untuk melihat perkembangan setiap harinya. Jadi dinamika di sekolah rakyat itu akan kita ikuti terus, baik laporan dari kepala sekolah maupun teknologi yang kita buat. Jadi dengan begitu makin hari mudah-mudahan penyelenggaraan sekolah rakyat ini makin baik gitu, makin lebih
lebih sesuai harapan Bapak Presiden, sesuai dengan rencana. Pertamina tengah merencanakan penggabungan 3 subholding di lini hilir minyak dan gas, yakni PT Pertamina Patraniaga, PT Kilang Pertamina International, dan PT Pertamina International Shipping. Adapun hingga Juli 2025, Pertamina meraup pendapatan 672 triliun rupiah dengan total produksi migas lebih dari 1 juta barel oil equivalent per day. PT Pertamina Persero telah merencanakan penggabungan 3 subholding di lini hilir minyak dan gas, yakni PT Pertamina Patraniaga, PT Kilang Pertamina International, dan PT Pertamina International Shipping. Direktur Utama Pertamina Simon Alisius Mantiri menjelaskan, sebelumnya Pertamina telah melakukan pembagian subholding antara hulu dan hilir untuk meningkatkan efisiensi dan mendukung keberlanjutan. Namun seiring perkembangan organisasi dan dinamika industri, penyesuaian struktur menjadi langkah strategis yang diperlukan. Penggabungan ini bahkan memungkinkan terciptanya identitas baru, misalnya dengan nama Patra Kilang Shipping. Dari operasional bisnis kita akan melakukan integrasi hilir, yaitu penggabungan operasional antara PT Pertamina Patraniaga, Pertamina Kilang Pertamina International, dan juga Pertamina International Shipping, yang kita targetkan akan selesai pada akhir tahun 2025 ini. Simon mengatakan pihaknya akan terus memaksimalkan bisnis existing melalui optimalisasi hulu, fleksibilitas kilang, transformasi bisnis retail, dan ekspansi infrastruktur. Adapun hingga Juli 2025, Pertamina meraup pendapatan 672 triliun dengan total produksi migas lebih dari 1 juta barel oil equivalent per day. Tim Liputan, ID Action. Hingga Juli 2025, setoran Pertamina ke kas negara mencapai 225,6 triliun rupiah. Capaian tersebut sejalan dengan komitmen perseroan menjaga kontribusi rutin di atas 300 triliun rupiah per tahun. PT Pertamina mencatatkan kontribusi besar ke kas negara. Hingga Juli 2025, setoran perusahaan mencapai 225,6 triliun, menjadikannya penyumbang dividen terbesar bagi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Capaian tersebut sejalan dengan komitmen perseroan menjaga kontribusi rutin di atas 300 triliun per tahun dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak, dividen, dan juga pajak. Adapun hingga Juli 2025, Pertamina membukukan pendapatan 672 triliun rupiah dengan produksi migas lebih dari 1 juta barel oil equivalent per day. Tingkat yield valuable kilang juga stabil pada level 84%. Dari sisi profitabilitas, Pertamina membukukan laba bersih setelah pajak sebesar 1,597 miliar dolar Amerika, EBITDA 6,273 miliar dolar Amerika, serta revenue mencapai 40 miliar dolar Amerika. Dengan capaian ini, Pertamina berhasil mempertahankan peringkat kredit pada level investment grade sejajar dengan kredit rating pemerintah Indonesia. Tim Liputan, IDX Channel. Pemerintah akan memperkuat PT Timah sebagai penguasa utama izin usaha pertambangan timah serta melibatkan masyarakat dalam pengelolaan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan penataan tambang timah berjalan lebih terstruktur. Menurut Menteri SDM Bahlil Lahadalia, saat ini PT Timah menguasai sekitar 89% izin usaha pertambangan timah di Bangka Belitung, sehingga perlu dilakukan penguatan terhadap BUMN tersebut. Meski demikian, implementasi penataan tambang tidak boleh mengabaikan peran masyarakat, antara lain melalui koperasi dan UMKM. Selain itu, aspek lingkungan, sosial, serta pemerataan ekonomi juga menjadi pertimbangan penting dalam kebijakan penataan ini. Yang pertama adalah penataan agar memperkuat PT Timah, ya. PT Timah kita harus perkuat karena 89% dari total IUP timah yang ada di Bangka Belitung itu dikuasai oleh PT Timah. Karena itu kita harus tata, apalagi ini BUMN. Dan saya tadi meminta agar dalam implementasinya tetap melibatkan masyarakat, dalam hal ini koperasi, UMKM, sebagai bagian daripada kerja-kerja yang ada di IUP PT Timah. Sudah benar-benar memperhatikan aspek sosial, aspek lingkungan. Dan